Halo, ketemu lagi sama gue Rojali, orang biasa, bukan artis, bukan public figure, bahkan bukan motivator. Lagi-lagi Rojali mau ngoceh dalam bentuk monolog dari sudut pandang yang dangkal, sudut pandang gue sendiri, pikiran yang sempit, pikiran gue sendiri, dan tentu saja ini adalah bagian dari unek-unek yang memang gue pengen ocehin sebagai bentuk self-healing gue sendiri gitu. Kalau nggak gue omongin, gue depres lah, gue stres, dan itu terjadi. Gue karyawan swasta biasa, rendahan, yang terkena dampak pandemi sedemikian nyebelin dan juga bikin kadang-kadang putus asa. Hal ini terjadi lebih-lebih karena selain adanya WFA, WFO, ada yang namanya alternate days, yang bahkan dalam perundangan dan undang-undang atau aturan pelaksanaannya nggak pernah dikenal. Alternate days itu apa? Ini adalah gue masuk 3 hari dalam seminggu, yang digaji ya 3 harinya itu. Entah sampai kapan. Masalahnya mulai timbul ketika kalau gue lagi di rumah atau off yang tidak dibayar, atau libur, bahkan cuti, WA dari perusahaan bertubi-tubi seolah nggak mau tahu ini lagi dibayar, ini lagi kerja atau apa. Sehingga apa yang sebenarnya harus gue tata dalam situasi yang rumit dan sulit ini, ketika penghasilan dari pekerjaan di satu kantor ini tidak mencukupi, maka bukankah gue dalam hal ini harus mencari tambahan dalam sisa waktu gue? Tetapi karena ini terus-menerus, maka itu menjadi terdestruksi. Mikirin toko susah, mikirin YouTube kontennya juga nggak karu-karuan, memporak-porandakan keseimbangan kehidupan gue antara pekerjaan, diri gue, dan keluarga yang menjadi tanggung jawab gue. Beberapa saat lalu, bahkan dalam beberapa episode lalu kalau nggak salah, gue pernah ngoceh tentang baik di Portugal, di Perancis, Korea, dan mulai negara-negara yang lain mulai menerapkan undang-undang perundangan yang melarang perusahaan menghubungi karyawan di luar jam kerja, terutama untuk urusan pekerjaan, baik WhatsApp ataupun email atau sarana yang lain. Tetapi yang gue katakan dengan terjadi destruksi, bukan konstruksi, yang positif buat karyawan kayak gue adalah perilaku si bos yang punya mental primitif tetap maksain kepentingannya di luar jam kerja. Ancamannya sih berat. Ancamannya adalah sebuah pertanyaan buat karyawan itu sendiri. Sampai kapan kayak begini? Menurut gue ini retorika. Retorika bukan dengan jawabannya, tetapi pertanyaan yang tidak terjawab. Ayo kita sedikit mengacak bahwa dalam perundangan ketenagakerjaan di Indonesia, jam kerja itu diatur. Berapa lama sebenarnya jam kerja kita dalam sehari? Gue sambil ayat 1 dan 2 Undang-Undang 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan yang lama
Junto Undang-Undang 21 tahun 2020 serta Pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 dan sebagainya mewajibkan setiap pengusaha untuk melakukan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini diatur dalam dua sistem yang telah disebutkan, antara lain adalah 7 jam kerja dalam satu hari atau 40 jam dalam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu. Atau 8 jam kerja dalam satu hari atau 40 jam kerja dalam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu. Ini perundangan, bos. Artinya, perusahaan, bos, atau apapun yang mendestruksi kehidupan dan keseimbangan kehidupan lu dengan WA, dengan pemberian pekerjaan di luar jam kerja adalah sebuah pelanggaran undang-undang. Disinilah gue berharap banyak, berkali-kali dalam episode gue menyampaikan bahwa kapan pengawas ketenagakerjaan dari dinas ketenagakerjaan kota setempat atau wilayah itu mengaudit, memeriksa kembali dalam wilayahnya perusahaan-perusahaan tentang ketaat asasannya. Dan yang tidak taat asas, tolong segera diberikan sanksi nyata. Jadi, tidak hanya sekedar nunggu pengaduan, walaupun pengaduan penting juga. Masa kalau zaman THR diriin posko-posko, sekarang enggak? Rakyat membayar kalian untuk melakukan kewajiban kalian sesuai tugas pokok dan fungsinya. Ini kemana mereka? Oke? Ketika perusahaan, bos lu atau musuh lu melakukan destruksi kehidupan akan keseimbangan atau work-life balance kalian, ini pelanggaran undang-undang yang kita sendiri tidak tahu sanksinya apa. Informasi ketenagakerjaan dan aturan-aturannya mohon agar lebih banyak disampaikan kepada masyarakat, terutama masyarakat pekerja. Jadi nggak usahlah perlu demo-demo itu. Di demo pun kalian juga cuek, masih dapat pensiun nantinya. Tetapi yang bekerja, yang rusak life balance-nya, yang rusak keseimbangan kehidupannya, siapa yang bertanggung jawab? Ini menjadi pertanyaan penting di dalam pikiran gue, di mana mungkin kalian pun gak peduli. Karena apa? Propaganda pekerja keras, dedikasi, loyalitas, tetapi ketika dalam masa sulit, pekerja dijajah, dirusak keseimbangan kehidupannya. Pertanyaan gue, siapa yang bertanggung jawab? Kalau sudah ada undang-undang ketenagakerjaan, ada dinas ketenagakerjaan, ada pengawas ketenagakerjaan, tapi masih menunggu lapor, apakah dilindungi yang lapor? Siapa tahu pekerja nggak punya cukup modal untuk menyewa pengacara ketika terjadi perselisihan dengan kaum pengusaha atau si bos-bos itu. Ada tripartit memang, ada aturan yang jelas memang, ada bipartit memang. Tetapi akankah lebih melegakan kepada masyarakat pekerja yang membayar kalian dengan pajak yang dipungut dan disampaikan kepada pengelola negara, pemerintah untuk mempekerjakan kalian? Life balance ini
penting. Kenapa? Karena kehidupan bukan untuk bekerja. Bahkan jangan-jangan bekerja untuk hidup. Area privasi, area personalitas kita, personality kita dalam lingkungan kita tidak boleh dijajah, diinjak-injak oleh perusahaan, bos-bos, atau siapapun. Kenapa? Karena dalam bekerja, bukan hanya karyawan yang membutuhkan pengusaha. Pengusaha juga butuh karyawan. Landasannya adalah kontrak kerja. Masih banyak perusahaan yang tidak menetapkan kontrak kerja. Tapi nggak apa-apa lah, karena di undang-undang kalau nggak ada kontrak, ya ikutin aja perundangan. Tetapi peraturan kerja bersama, PKB misalnya, atau PP, peraturan perusahaan, PKB perjanjian kerja bersama ya. Kalau yang PP, peraturan perusahaan, yang harus dilaporkan ini, apa iya? Kalau nggak dilaporkan, terus disnaker ngapain? Pengawas tenaga kerjaan ngapain? Inilah diperlukan Menteri Ketenagakerjaan yang kuat, yang memiliki visi kerakyatan, memiliki visi produktivitas kerakyatan, yang paham bahwa tuan pemerintah adalah rakyat. Jadi, ayo kita kembali lagi menstabilkan keseimbangan kehidupan kita. Jangan biarkan siapapun mencederai, mengorek-ngorek, mencolek, apalagi merusak life balance kita. Kalau ada yang masih ngotot, siapapun itu, Anda punya alasan yang bagus. Sampai di sini dulu. Ketemu lagi. Salam Rojali. Podcast